Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan sebelum kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikannya tentu kan. Dan kesehatan, kekuatan, pakaian, makanan, sahabat, keluarga diberikan bagi kita untuk kita menikmatinya. Terlebih kasih Yesus yang mau mati bagi kita di Kalvari agar kita diselamatkan. Adik-adik, sebelumnya baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan belajar firman Tuhan. Kami undang Roh Kudus menerangi pikiran kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik bagi Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang sekarang kamu melihatnya. Sekarang tidak. Seperti berlawanannya. Sekarang kamu melihat. Tapi sebenarnya tidak. Pada suatu hari, dalam perjalanannya, Yesus banyak mengadakan mujizat, menyembuhkan orang, dan juga menghibur orang-orang yang sakit atau sedih. Dia pergi ke sinagog di tempat dia dibesarkan di Nazaret. Di sana dia mengambil gulungan kitab. Sekarang ini kita mengenal dengan kitab suci dan membacakannya dengan tegas. Yang terdapat di dalam buku Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Yang bunyinya seperti ini. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku untuk mengurapi aku. Mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik bagi orang yang remuk hatinya. Bagi orang yang sakit. Bagi orang yang tertawan untuk kelepasan. Bagi orang yang dipenjarakan agar mereka beroleh kebebasan. Dan apa yang dia lakukan seterusnya. Orang-orang heran melihat dia berbicara dengan penuh kuasa, penuh wibawa. Setelah gulungan kitab itu ditaruh pada tempatnya, dia turun dari mimbar dan mulai bertanya-tanya, siapa dia? Yesus mengatakan, nas itu hari ini digenapi. Maksudnya, nubuatan Yesaya itu tentang Roh Tuhan ada padaku adalah Yesus sendiri yang memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang memerlukannya. Tapi mereka sekarang berbisik-bisik. Siapa sih sebenarnya dia? Dia telah melakukan banyak mujizat di tempat-tempat lain. Tapi di tempat kita ini dia tidak pernah melakukan apa-apa. Dia kan orang hanya sekedar anak tukang kayu. Tidak ada apa-apanya. Jadi mulailah mereka berbisik satu dan yang lain. Semakin keras dan semakin keras lagi. Sampai terjadi keriuhan. Kerusuhan. Mereka tidak mau menerima Yesus. Padahal mereka telah melihat dia. Tetapi mereka tidak mau percaya. Bahkan dalam kerusuhan itu, mereka itu mau membunuh Yesus. Dia digiring, artinya dibawa ke sebuah tebing yang ada di Nazaret itu. Supaya dia dilempar ke sana dan mati. Tapi rencana jahat ini, tentu saja Yesus tahu. Sambil mereka hiruk-pikuk, ribut-ribut, menolak Yesus, mereka heran. Sampai di tepi tebing itu, Yesus tidak ada. Yesus telah menghilang. Yesus tidak ada. Mereka heran. Heran dan heran. Sebenarnya mereka dengan melihat keadaan ini, mereka harus lebih percaya bahwa Yesus adalah apa yang telah dituliskan dalam buku Yesaya 61. Akan memberikan kebebasan. Sekarang mereka tidak mendapat berkat apa-apa. Mengapa?
Mereka tidak mau mendengar Yesus. Nah, adik-adik, sekarang Yesus datang. Memberikan kabar baik bagi kita. Apakah kita mau menerima dia? Tentu saja kita mau ya adik-adik. Supaya kita beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk kesempatan belajar firman Tuhan. Dan mendengar tentang Yesus adalah seorang pelepas dari segala dosa-dosa kami. Yang akan menghiburkan hati kami apabila hati kami hancur. Memberi kelepasan bagi kami dari belenggu-belenggu dosa. Biarlah Yesus bertahta dalam hidup kami. Roh Kudus menguatkan kami menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.